Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang dengan nama-nama yang tertera. Oke, dalam video kali ini kami akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan kuesioner, analisis kuesioner, beserta hasil kuesioner menggunakan software API Info. Stay tune ya! Oke, sebelum kita masuk ke software API Infonya, kita harus membuat rancangan kuesionernya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk contoh rancangan kuesionernya dari kelompok kami. Untuk judulnya kita memakai determinan pengetahuan, perilaku, dan sikap ibu balita dalam pencegahan defisiensi vitamin A. Lalu untuk field all variable tipenya kita menggunakan label artikel dikarenakan ini untuk judul. Lalu untuk file definition-nya kita menggunakan Times New Roman, ukuran 14 di bold. Lalu untuk file name-nya kita menamainya label 1. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, untuk file name selanjutnya tidak boleh sama namanya dikarenakan nanti datanya dari kuesioner tidak akan bisa ke entry jika sama namanya. Lalu untuk nomor respondennya kita menggunakan number. Lalu untuk tanggal wawancaranya kita menggunakan date dengan file definition-nya DDMMYYYY, yaitu artinya DD itu tanggal, MM bulan, YYYY itu tahun. Lalu kita akan memasuki yaitu nama responden. Untuk nama respondennya kita menggunakan teks dengan file definition-nya 30 huruf. Jika lebih dari 30 huruf itu tidak akan dapat terisi. Maka dari itu, jika namanya terlalu panjang bisa disingkat. Lalu untuk umur respondennya kita menggunakan number dengan file definition-nya 2 pagar. Dari kelompok kami untuk umur kita memilih 2 angka yaitu puluhan. Jika lebih dari itu tidak akan bisa terisi. Lalu untuk tingkat pendidikan kita menggunakan teks dengan file definition-nya yaitu legal value, yang artinya legal value itu terdapat pilihannya seperti tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi, dan lainnya. Lalu kita akan memasuki kuesionernya. Untuk semisal yang pertama ini, kuesioner pertama, kita menggunakan number dengan pagar 1, ring lower 1, upper 5. Lalu yang artinya dengan pagar 1 ini, yang artinya bisa ditulis dengan satu angka antara 1 sampai 5. Jika kurang dari 1 itu tidak bisa, lebih dari 5 itu tidak bisa. Setelah itu, kita akan memasuki penilaian terakhir, yaitu penilaian pengetahuan, nilai pengetahuan, kategori pengetahuan. Untuk nilai penilaian pengetahuan kita memakai content button, yaitu sama seperti label artikel. Untuk pengetahuannya kita memakai number dengan 2 pagar, yang artinya ada 2 angka atau puluhan atau belasan. Lalu untuk kategori pengetahuan kita menggunakan teks. Di kategori pengetahuan ini kita menggunakan yaitu ada baik, cukup, maupun kurang. Di sini kita dinilai sama kategori memakai read only, yang nantinya hanya bisa dibaca doang, tidak bisa jadi otomatis. Begitupun sama dengan penilaian perilaku dan juga penilaian sikap. Klik aplikasi API Info, lalu akan muncul tampilan yang seperti ini. Lalu klik Make View. Tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini. Berhubung kita ini membuat yang baru, jadi klik File, terus New.
Ini nama penamaan ya, nama yang akan kalian gunakan. Kalau saya yaitu kuesioner pencegahan defisiensi vitamin A. Lalu klik open. Ini sama seperti tadi. Lalu klik OK. Lalu klik OK akan muncul tampilan yang seperti ini. Lalu klik kanan akan seperti ini, yaitu ini klik judulnya, yaitu ini kuesioner identifikasi determinan pengetahuan sikap dan perilaku ibu balita dalam pencegahan defisiensi. Lalu klik font for broad. Yaitu ini untuk memilih ini bentuk tulisan, ini yaitu size itu ukuran tulisan, yaitu saya memilih Times New Roman bold dan ukurannya itu 14 size-nya. Lalu klik OK. Untuk yang ini untuk tipenya yaitu label atau little ini, klik. Lalu ini klik, ini dihapus dulu. Lalu ini ditulis label 1 atau kodenya itu. Label 1. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa digeser-geser sesuai yang Anda inginkan. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua itu tinggal meneruskan, yaitu klik kanan. Lalu nomor telepon. Klik di sini, tulis nomor telepon responden. Lalu ini pilihnya sama seperti tadi ya. New Roman reguler dan ukurannya 12 size-nya. Lalu klik OK. Lalu ininya itu pakai yang number, berhubung nomor itu number, jadi pakai yang number. Lalu ininya menggunakan 12, pagar 12 ya. Lalu ini diganti number NTP atau singkatan dari nomor telepon responden. Lalu klik OK. Nah, kan seperti ini ya. Terus selanjutnya yaitu tanggal wawancara. Tinggal ditulis tanggal wawancara. Wawancara. Jadi ini nulis, ini tinggal selera kalian. Kalau saya Timus New Roma, reguler dan ukurannya itu 12. Lalu klik OK. Terus ini itu tanggal itu kan date. Tulis date. Nah, ini sesuai yang ada di laptop kalian ya. Itu
pakai yang month dulu atau day dulu atau tahun dulu. Kalau di laptop aku itu pakai yang ini day, month, terus years. Terus ininya itu TW atau tanggal wawancara. Lalu klik OK. Nah, kan muncul seperti ini. Tinggal kita atur saja ini sesuai yang kalian inginkan. Terus klik kanan lagi, yaitu identitas responden, yaitu 1. Identitas. Seperti itu ya. Lalu kita pilih yang sama seperti tadi, Times New Roman. Lalu saya bold dan ukurannya itu 12. Oke. Lalu ininya itu label atau little. Kita ganti label atau little. Lalu label 2. Label 2. Lalu klik OK. Nah, ini tinggal kalian atur posisinya yang kalian inginkan itu di mana. Di sini ya mungkin bisa jadi di sini ya. Lalu untuk selanjutnya itu nama responden. Ya. Nama responden. Jadi ini itu ngetik satu-satu ya guys. Selanjutnya sama seperti tadi ya. Times New Roman. Reguler dan bulannya 12. Klik OK. Lalu ini pilih yang teks. Lalu ininya itu 30 aja ya. Ini kita ganti NR atau nomor responden. Nama responden, maaf salah. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tata seperti ini. Yang kedua itu ada umur. Jadi ini itu kita masukkan satu-satu, tidak boleh langsung dan tidak bisa langsung. Klik ukuran 12. Ininya itu number, kan umur itu kan number ya. Seperti ini, lalu ini kita singkat UR atau umur. Oke, muncul seperti ini. Klik kanan lagi, lalu masukkan alamat. Alamat, lalu kita ganti ininya menjadi Times New Roman. Ukurannya 12. Ini benar teks, lalu size-nya ini 50. Lalu alamat ini kita ganti AR. Oke, lalu klik OK, akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya, tingkat pendidikan yang D. Pendidikan sama seperti tadi. Roman 12. Oke. Nah,
Berhubung untuk selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Setelah seperti ini yaitu klik kanan, lalu tingkat pendidikan. Lalu seperti tadi yaitu memilih desainnya. Bismillahirrahmanirrahim, reguler dan ukuran 12. Ini benar teks, lalu sepuluh. Lalu di sini itu silakan saja yaitu TP. Tingkat pendidikan itu legal privilege untuk pilihannya itu. Lalu klik ini tadi ya, create new. Lalu kita tulis sendiri yaitu sesuai yang ada di kuesioner Anda, yaitu tamat perguruan tinggi, tamat SD atau sederajat, tamat SMA, sederajat, tamat SMP, dan tamat sekolah, tidak tamat sekolah. Lalu klik OK. Nah, setelah ini kita klik OK lagi bagian sini. Nah, kan muncul seperti ini, apabila diklik itu muncul seperti ini. Kita atur tempatnya di sini. Lalu untuk selanjutnya yaitu status kerja. Kita klik kanan lagi, yaitu kita ketik sesuai yang ada di RPS. Maaf, maksud saya yang sesuai di kuesioner. Status kerja. Teks. Ini benar teks. Kita klik 10. Kita ganti ya. Menjadi SK. Lalu ini lagi, lalu klik ini yes. Ya, dan lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Ini apabila diklik itu ada pilihannya tidak dan ya. Untuk selanjutnya yaitu ya, jika ya, pekerjaan. Jika ya, apa pekerjaan Anda? Seperti tadi ya.
Klik OK. Kita klik 10 aja, lalu ini YT. Lalu klik create new. Akan muncul seperti ini. Ibu rumah tangga. Lalu karyawan swasta. Lalu ada pegawai negeri. Lalu klik OK. Kan muncul seperti ini ya tampilannya. Di sini ada pilihan sesuai yang Anda ketik tadi. Tinggal kita tata. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu identitas balita. Kita klik kanan lagi ya. Kita tulis identitas balita. Times New Roman itu ini nanti kita bold 12. Oke. Label ya. Lalu label 3 berarti ya. Label 3 lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kanan lagi. Untuk nama balita. Nama balita. Kita milih yang seperti tadi ya. Reguler. Ini kita ganti NB. Klik OK. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini kita tambahi 30 ya. Nah, lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Yang B, jenis kelamin. Roman 12. Oke. Lalu kita benar teks. Lalu kita legal values. Continue. Laki-laki dan oke. JK. Klik OK. Lalu yang C itu umur balita. Times New Roman 12. Oke. Kita ganti number ya. Number. Lalu ini kita ganti UB, umur balita. Nah, kalau misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, yaitu ada judul dan isinya, itu identitas responden dan identitas balita.
Sekian, terima kasih. Kita klik file, open, lalu kita cari file yang sudah kita simpan. Kita klik open. Oke. Lalu akan muncul determinan pengetahuan sikap dan perilaku Ibu balita dalam pencegahan defisiensi vitamin A. Dan ini ada kuesioner responden yang sudah dibuat. Page selanjutnya yaitu pengetahuan responden. Untuk membuat pengetahuan responden ini, kita klik kanan, lalu muncul seperti ini, dan question or prompt, kita tulis labelnya pengetahuan responden. Untuk poinnya menggunakan Times New Roman, style bold, dan size-nya 12. Oke. Untuk file or variabelnya menggunakan label atau title, dan field name-nya menggunakan ditulis label 4. Oke. Selanjutnya kita membuat soal dengan klik kanan. Di sini kita tulis soalnya, lalu font Times New Roman, dan stylenya regular, size-nya 12. Oke. Untuk file variabelnya menggunakan number, karena pada pengisiannya nanti kita menggunakan angka dari 1 sampai 5. Untuk field name-nya menggunakan P1 karena pengetahuan ke-1. Untuk range-nya 1 sampai 5. Oke. Untuk soal kedua, kita klik kanan lagi. Kita tulis soalnya di sini. Dan untuk font-nya sama, Times New Roman, regular, dan size-nya 12. Oke. Field variabelnya pakai number juga, dan untuk field name-nya P2 karena soal yang kedua. Range-nya juga sama, 1 sampai 5. Oke. Untuk seterusnya soal ketiga sampai soal 8 sama dengan pembuatan soal 1 sama 2 tadi. Dan di sini ada button penilaian pengetahuan di kanan. Pada file penilaian pengetahuan menggunakan command button karena tidak bisa diisi dan cuma bisa diklik saja. Untuk menentukan nilainya nanti, dan nilai pengetahuan ini nanti isinya sesuai rumus yang sudah kalian masukkan. Kita field name-nya PP, penilaian pengetahuan. Oke. Untuk nilai pengetahuan ini adalah kumpulan nilai dari soal ke-1 sampai ke-8, dan kategori pengetahuan adalah kategori hasil dari soal 1 sampai ke-8. Untuk rumusnya sendiri, kita klik view, cek kode, lalu muncul seperti ini.
Dan ini adalah untuk pilihan mana yang kalian mau masukkan rumusnya. Di sini akan memasukkan rumus untuk PP. Ya, di sini sudah ditulis rumusnya. Sin PP NP sama dengan P1 plus P2 plus seterusnya sampai plus P8. Di sini PP ini untuk menghitung nilai dari soal pengetahuan 1 sampai 8, dan rumusnya seperti ini. Dan yang sudah tertera di rancangan kuesioner yang telah dibuat. Jangan lupa untuk menghitung nilai yang akan kalian buat, itu harus dihitung dulu ya. Oke. Untuk rumus NP di sini berupa kategori, yaitu ada kategori baik dan kurang baik. Lalu save. Oke. Dan ini cara mengisinya nanti itu bisa diklik di kolom P1 tadi untuk jawaban, lalu save atau enter. Juga bisa di kolom sini pas untuk enter data itu, dan jangan lupa untuk klik enter itu dan disimpan, dan akan muncul rumus tersebut ketika kalian memasukkan data nanti. Untuk yang selanjutnya yaitu cara membuat kuesioner tentang sikap responden. Sama seperti perilaku dan pengetahuan, yaitu klik kanan dahulu, lalu diisi di bagian sini, diisi sikap responden. Lalu menuju ke for prompt. Lalu dipilih sesuai keinginan untuk hurufnya. Lalu di bold supaya terang. Ukurannya 12. Lalu klik OK. Untuk field or variable itu saya pilih label title. Untuk file name-nya supaya singkat, saya buat label 24. Lalu klik OK. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengisi soal dari kuesioner. Soal yang pertama, diketik di question or prompt ini, lalu klik font for prompt, kemudian pilih huruf yang diinginkan, lalu direguler, supaya ada pembedanya dari sikap responden, karena ini itu soal. Untuk ukurannya 12. Lalu klik OK. Untuk field or variabelnya, saya memilih number. Nanti ketika saya mengeklik number, itu keluar seperti ini, pagar-pagar gini. Terus saya milih yang 1. Untuk file name-nya, saya beri nama S1, supaya memudahkan. Dan jangan lupa diklik rank-nya. Ketika mengklik rank-nya, itu akan keluar lower sama upper. Lower-nya 1 dan upper-nya 5, karena di kuesioner saya itu, di kuesionernya saya itu pilihannya ada sangat tidak setuju. Yang pertama, yang kedua tidak setuju, yang tiga ragu-ragu, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Memilih mengisi pilihannya, yaitu klik kanan juga. Lalu untuk memudahkan mengisinya, jadi saya tulis itu 1 STS. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju. TS, 3 ragu-ragu, 4 S setuju, 5 sangat setuju. Untuk font for prompt-nya sama, yaitu Times New Roman. Untuk font style reguler. Terus ukurannya ukuran 9. Untuk file or variable, saya memilih label title. Untuk file name-nya, kelanjutannya dari yang tadi. Yang tadi kan label 24, jadi ini yang kedua ini label 25. Lalu klik OK.
Begitu juga dengan selanjutnya, yang soal kedua, diklik kanan juga. Tulis soalnya, pilih font for prompt, sama seperti tadi yang pertama. Kemudian juga pilih number. Pattern-nya ini hashtag 1. File name-nya S2, dikarenakan soal yang pertama tadi itu saya menggunakan S1. Untuk yang selanjutnya S2, untuk selanjutnya lagi S3, dan seterusnya. Dan jangan lupa pilih range, karena ada pilihan dari jawabannya yaitu 1-5, di mana ada sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Sama seperti tadi, ditulis dahulu pilihannya. STS, TS, R, S, dan SS. Untuk font for prompt-nya juga sama, seperti yang soal pertama. Lalu klik OK. Fill or variable type, itu saya pilih label title. Untuk file name-nya, itu kelanjutannya yang tadi. Yang tadi kan 2425, sekarang label 26, supaya memudahkan. Lalu klik OK. Dan untuk soal-soal berikutnya juga sama seperti itu. Untuk penilaian sikap, yaitu klik kanan, question or prompt-nya ditulis penilaian sikap. Lalu, jangan lupa fill or variable-nya itu jenis command button, karena command button itu tetap tidak bisa dipindah-pindah. File name-nya PS, karena penilaian sikap, disingkat PS, biar gampang. Lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk nilai sikap, klik kanan. Question or prompt-nya ditulis nilai sikap. Font for prompt sama seperti tadi. Hurufnya Times New Roman. Font style-nya reguler, ukurannya 12. Lalu klik OK. Fill or variable type, memilih number. Dan pattern-nya memilih yang pagarnya ada 2. Untuk file name-nya, saya tulis NS karena nilai sikap, disingkat NS. Dan jangan lupa klik read only. Lalu klik OK. Untuk kategori sikap, sama seperti nilai sikap. Question or prompt-nya ditulis kategori sikap. Font for prompt-nya, hurufnya itu Times New Roman. Font style-nya reguler, ukurannya 12. Lalu klik OK. Untuk field or variable, saya memilih teks. Ukurannya 7. Untuk file name-nya KS karena kategori sikap, disingkat KS. Dan jangan lupa klik read only. Lalu klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel perilaku responden, dan di sini bisa kalian klik kanan ya. Nanti kalian pilih itu. Bisa kalian pilih fontnya, di sini ada Times New Roman, bold, lalu untuk size-nya itu 12. Kalau sudah bisa kalian klik OK. Terus untuk filenya itu pakai label title. Untuk file name-nya itu label 13. Itu mengikuti yang sebelum-sebelumnya, jadi harus urut. Jika tidak urut ini tidak bisa. Dan di sini banyak pilihannya ya di bagian tipe ini. Kalau sudah diklik OK. Lalu untuk bagian pertanyaannya, jadi klik kanan. Sini kalian bisa tulis soalnya terlebih dahulu. Kalian pilih fontnya, di sini menggunakan Times New Roman. Font style-nya itu reguler, tidak yang bold lagi. Untuk size-nya itu 12. Sudah klik OK. Lalu pilih tipenya. Di sini saya menggunakan tipe number. Lalu pattern-nya yang pattern 1.
yang gambar pagar itu, nah pakai yang pagar 1 itu. Untuk domainnya saya menggunakan dengan PR1. Untuk range-nya powernya 0, uppernya 9. Ini tergantung kebutuhan dari kalian masing-masing. Saya menggunakan ini. Saya klik OK. Lalu ini untuk kemudian jawabannya 0 TP, dan di sini harus untuk kelasnya harus kalian ingat ya, agar nanti sama dengan pertanyaan pilihan yang soal-soal yang lainnya. Ini menggunakan sistem Roman dan sistemnya reguler. Ini pertanyaannya hanya sesnya, yaitu saya menggunakan tes 9. Kita klik OK. Dan kita kedua sama, kita bisa tulis. Kita klik OK sama. Terus yang ketiga juga sama. Yang berbeda nanti di Setelah Anda mengisi identitas responden dan juga identitas balita, Anda akan disuruh mengisi pengetahuan responden. Pastikan Anda sebelumnya sudah memiliki kuesioner yang sudah disebar kepada responden, sehingga Anda tinggal mengisinya saja di sini, misalnya 5, menggunakan Enter. Nah, ketika di sini akan muncul nilai pengetahuan dan kategori perilaku. Ketika diklik Enter, maka akan muncul nilai pengetahuan dan kategori perilaku. Nilai pengetahuan dan kategori perilaku ini sesuai yang Anda tulis pada rumus tadi. Begitu juga berlaku pada perilaku responden dan juga sikap responden. Ini ketika Anda mengeklik angka 5 yang sedangkan rank-nya 0 sampai 4, maka akan muncul value is not in the given rank. Artinya rank tersebut tidak bisa digunakan. Anda hanya bisa menggunakan 0 sampai 4. Sama seperti tadi, nilai perilaku dan kategori perilaku akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya adalah analyze data. Untuk mengecek apakah analisis data Selanjutnya adalah analyze data. Untuk mengecek apakah entry data sudah dimasukkan semua, klik read, lalu klik kotak ini, cari di mana tempat kalian menyimpan file tersebut. Jangan lupa klik view, oke. Data yang sudah masuk adalah 65. Selanjutnya, untuk menghapus data tersebut, klik delete record, permanen, lalu ketik bintang. Oke. Untuk mengecek apakah sudah terhapus semua, klik read, cari file tersebut, menandakan
Data tersebut sudah terhapus semua jika nilainya 0. Selanjutnya, kita buka lagi untuk file yang belum terhapus. Untuk mengecek apakah data tadi sudah masuk semua, klik list, jangan lupa klik bintang, lalu oke. Cek data apakah sudah masuk semua. Tampilannya akan seperti ini. 65 data. Langkah selanjutnya adalah langkah frekuensi. Langkah ini berfungsi untuk mengetahui frekuensi jawaban dari suatu variabel di kuesioner kalian. Caranya adalah pada menu statistik, kalian pilih frekuensi. Sebelum kalian melakukan frekuensi, kalian sudah melakukan list data. Klik frekuensi, lalu tabel frekuensi ini kalian pilih variabel mana yang ingin kalian ketahui. Di sini saya memilih 3 variabel KB, KPR, dan KS. Lalu klik OK. Akan keluar seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa frekuensinya seperti ini. Selanjutnya adalah menu table yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dari suatu kuesioner. Caranya pada menu statistik kalian pilih tabel. Pada tabel exposure variable kalian pilih variabel yang kalian akan pilih. Di sini saya menggunakan KB, dan untuk outcome variable saya menggunakan KPR. Lalu kalian klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Dari mana kita bisa mengetahui hubungannya atau ada atau tidak? Dari single tabel analisis ini. Kalau misalkan semua angkanya telah keluar, maka pengisian data kalian benar. Tetapi jika hanya 0 atau tidak muncul angka, maka pengisian data kalian ada yang salah atau dikatakan tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai odds ratio dan risk ratio dari defisiensi vitamin A. Ini untuk kategori perilaku dari laki-laki dan perempuan. Untuk tabel ini disebut tabel A, lalu ini tabel B.
ini total laki-laki atau total LK, ini tabel C, lalu yang ini tabel D, lalu yang di sini adalah total PR atau perempuan. Nah, untuk out ratio dan list ratio yang didapatkan dari aplikasi ada di sini. Untuk out ratio-nya tidak terdefinisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Lalu untuk list ratio-nya 1,0345. Berikut di bawah ada penjelasannya. Nah, di sini untuk out defisiensi vitamin A kelompok laki-laki, cara menghitungnya adalah tabel A dan tabel B. Tabel A dibagi tabel B, yakni 36 dibagi 0, yakni 0. Lalu untuk out defisiensi vitamin A kelompok perempuan, tabel C dan tabel D itu dibagi 29 dibagi 1, 29. Untuk out ratio-nya 0 dibagi 29 sama dengan 0, jadi tidak terdefinisi. Dikarenakan di sini untuk kategori laki-laki itu baik semua, tidak ada yang kurang. Lalu untuk selanjutnya risk ratio-nya, peluang defisiensi vitamin A kelompok laki-laki, ada tabel A dibagi total laki-laki, yakni 36 dibagi 6 sama dengan 1. Lalu untuk peluang defisiensi vitamin A kelompok perempuan, yakni tabel B 29 dibagi tabel total perempuan, yakni 30, yakni 0,9667. Untuk risk ratio-nya tadi dari hasil yang peluang defisiensi vitamin A dibagi peluang defisiensi yang perempuan 1 dibagi 0,9667, didapatkan hasil berikut untuk risk ratio-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.